Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah. Hari ini kita berada di bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Kalau kita melihat peristiwa dalam sirah nabawiyah, salah satu peristiwa penting di bulan ini, di bulan Safar, adalah peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari pertemuan orang-orang Quraisy. Pertemuan orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Paling tidak ada 7 kabilah besar yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham juga dan yang lainnya. Mereka bertemu pada hari Kamis 26 Safar. Tahunnya kemudian kita kenal belakangan dengan tahun 1 Hijriah atau pada saat tahun ke-14 dari kenabian. Nah, peristiwa ini juga bertepatan dengan 12 September tahun 622 Miladiah. Pada saat itu orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwa untuk mencari cara yang paling tepat menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini, bulan Safar ini, mulai dari peristiwa hijrah. Dimulai dari pertemuan orang Quraisy di pagi hari yang saat itu juga setelah diputuskan, malaikat Jibril langsung menginformasikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malam harinya Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan rumah, lalu berangkat menuju gua yang letaknya ke arah selatan dari kota Mekah. Tinggal di sana sekitar 3 hari. Kira-kira tanggal 1 Rabiul Awal, beliau mulai melanjutkan perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Inilah yang kita kenal dengan peristiwa hijrah. Nah, poin penting yang ingin kita tekankan di awal ini adalah bahwa peristiwa hijrah itu bukan di awal tahun dan bukan di akhir tahun. Pertemuannya tadi hari Kamis 26 Safar. Artinya ini di pekan terakhir, hari Kamis pekan terakhir bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan kedua, artinya bukan di awal tahun. Dan juga bukan di akhir tahun karena baru di bulan kedua. Nah, kemudian dari situ perjalanan hijrah terus berlangsung sampai akhirnya tiba di kota Madinah, masuk bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal ada 3 peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang ada, peristiwa tersebut pertama kelahirannya, yang kedua hijrahnya, dan yang ketiga wafatnya. Karena beliau SAW tiba di kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Perjalanan meninggalkan Mekah menuju Madinahnya di bulan Rabiul Awal. Di bulan Safar ini adalah proses beliau mulai mengawali perjalanan hijrah dengan meninggalkan rumah lalu bersembunyi di gua yang kemudian kita kenal dengan nama Gua Thur. Nah, ini perlu kita pahami bersama supaya pemahaman kita tentang sirah nabawiyah ini tidak keliru, bahwa ketika kita bicara tentang sirah nabawiyah ada nama, ada waktu, ada tempat, dan ada hal-hal yang perlu kita ketahui dari kronologi supaya nanti pada saat kita membahas tentang apa pelajaran yang kita bisa ambil itu bisa dipahami dengan tepat. Maka belajar kronologi dalam sirah nabawiyah itu menjadi pelajaran dasar ketika kita tidak belajar sirah nabawiyah, karena tidak mungkin kita belajar sirah nabawiyah tapi kita tidak mengenali peristiwa-peristiwa itu kapan terjadi, tidak mengenali peristiwa-peristiwa tersebut di mana terjadi, siapa orang-orang yang terlibat. Nah, ini dalam tahapan belajar sirah nabawiyah dinamakan dengan ahdas atau kronologi. Ya, ahdas waqa'i itu artinya kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sirah nabawiyah. Nah, ada buku yang temanya membahas tentang kronologi ini dan fokus hanya pada kronologi. Tapi juga ada buku-buku yang membahas kronologi tapi juga disertai dengan pelajaran yang bisa diambil. Nah, bagi kita yang baru belajar sirah nabawiyah memang perlu meluangkan waktu untuk mau belajar kronologi dari sirah nabawiyah. Untuk mau meluangkan waktu bagaimana mempelajari
tahapan demi tahapan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sirah nabawiyah. Karena kita semua ketahui bahwa peristiwa-peristiwa dalam sirah nabawiyah ini mengandung pesan-pesan yang sangat luar biasa, pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan dari pengalaman belajar sirah nabawiyah ini yang dilakukan oleh para ulama, dan mungkin sebagian di antara kita yang mencoba untuk belajar sirah nabawiyah lebih jauh dan lebih mendalam, merasakan bahwa ketika belajar sirah nabawiyah ini mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa, dan semakin mendalam kajiannya akan mendapatkan informasi yang semakin detail dan begitu kaya dengan pelajaran-pelajaran penting. Inilah yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan uswatun hasanah, teladan yang baik dalam segala hal. Maka kita mengajak kepada semua, belajar sirah nabawiyah itu jangan sekali-kali belajar hanya pernah belajar sekali lalu merasa cukup dan selesai. Ini kesalahan serius, kesalahan fatal kalau cuma belajar sekali merasa pernah belajar materi tersebut lalu selesai. Karena belajar sirah nabawiyah yang bagus untuk bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran pentingnya, kita betul-betul menguasai dan harus menguasai dengan baik kronologinya. Nampak terlihat sepele tetapi terasa akan sangat berbeda orang yang menguasai betul peristiwanya dengan yang hanya cuma pernah dengar, pernah lewat, pernah baca sekali, pernah dengar sekali, itu pun kadang-kadang tidak hafal detail-detailnya, tidak menguasai dengan baik detail-detailnya. Maka biasanya kemampuan memahami peristiwa tersebut tidak sebagus yang memahami dan menguasai dengan baik detail-detail tersebut. Makanya kita mengajak pada semua yang ingin belajar sirah nabawiyah, ayo belajar sirah nabawiyah dengan penuh semangat, berangkat dari niatan mengamalkan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ingin meneladani Rasul SAW yang teladannya itu adalah teladan terbaik bagi kita dalam semua aspek kehidupan. Kemudian ini juga bagian dari bentuk cinta kita kepada orang yang sangat mencintai kita. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mencintai kita. Maka kita pun mewujudkan iman kita dengan mencintai Rasul SAW. Karena cinta kepada Rasul SAW bagian dari keimanan. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai dengan baik. Tidak mungkin kita mencintai dengan sangat tulus dan mendalam kalau pengetahuan kita tentang Rasul SAW sangat minim. Maka bisa dibedakan orang yang mencintai Rasul SAW dengan pengetahuan yang sangat minim, sangat sederhana, dengan orang yang punya pengetahuan yang sangat mendalam. Sama-sama berangkat dari semangat cinta. Kita semua cinta Nabi Muhammad SAW, cinta Rasul SAW, tapi yang pengetahuannya sedikit akan berbeda dengan yang pengetahuannya mendalam. Oleh karena itu, belajar sirah nabawiyah kita niatkan agar kita bisa terus belajar, mengkaji sebagai bentuk dari mencintai. Karena kalau orang mencintai seseorang dan dia tahu detail, tahu lengkap atau minimal agak detail, agak lengkap, akan berbeda dengan kalau tahu yang sifatnya umum. Kita semua tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, siapapun orangnya, yang mungkin coba kita cintai. Tapi karena informasi yang terbatas, maka kita juga bisa jadi melakukan hal-hal tersebut dengan semua keterbatasan yang ada. Tapi sebaliknya, ketika kita mengetahui detail, ya, maka akan rasanya berbeda, sentuhannya akan berbeda. Dan itu kita bisa rasakan dalam banyak pembahasan. Seorang suami yang mengenal istri dengan pengenalan yang mendalam, ketika proses ta'aruf, calon suami mengenal calon istri mengenal calon suami, akan berbeda ketika dia mencintai berangkat dari pengetahuan yang begitu banyak. Ternyata misalnya calon istri saya adalah orang yang solihah, berangkat dari keluarga yang ternyata keluarga yang solih dan solihah. Kemudian bentuk kesolehannya itu
kesolihahannya itu diwujudkan dalam beberapa hal. Kita bisa lihat dari qiyamul lailnya, sedekahnya, puasanya, dan sekian banyak amal soleh yang dikerjakan. Yang kita lihat luar biasa ini. Sangat luar biasa. Maka itu akan sangat berbeda kalau kita mencintai dengan mengetahui dibanding kita mencintai dan tidak mengetahui, atau pengetahuan kita sangat terbatas. Nah, kelebihan dalam sirah nabawiyah ini, beberapa detail-detail tersebut kita bisa ketahui. Bahkan ada detail-detail dari sirah nabawiyah yang kalau kita pelajari, kita ketahui, ternyata bisa kita dapatkan informasi yang tidak kita dapatkan dari orang tua kita sendiri. Karena beberapa detail tersebut diceritakan oleh istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, dan diceritakan dengan sangat detail, sementara itu tidak pernah kita dapatkan dari orang tua kita sendiri. Bisa jadi karena itu hal yang sangat sensitif, tetapi karena ini adalah uswatun hasanah, justru diceritakan supaya bisa diketahui bersama. Bayangkan kehidupan rumah tangga Rasul SAW. Aisyah menceritakan bagaimana Aisyah pernah membersihkan rambut Nabi SAW keramas, ya. Kemudian pernah mandi bareng. Jadi bayangkan bagaimana suasana orang suami dan istri mandi bersama. Ini tidak kita dapatkan dari orang lain, tapi Nabi SAW diceritakan kehidupannya oleh orang-orang terdekatnya untuk jadi uswatun hasanah. Dan semakin detail, teladan itu kan semakin mudah untuk dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Nah, kemudian bahasan yang ada pada buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterjemahkan dengan seni interaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam jenis manusia, berbagai kalangan. Ada interaksi dengan anak-anak, lalu remaja, dewasa sampai lansia, laki-laki dan perempuan. Dan di masing-masing bagian ada ulasan-ulasan yang menggambarkan betapa detailnya. Ketika beliau berinteraksi dengan kaum wanita, ada panduan-panduan umum, kemudian ada contoh-contoh terapan yang sifatnya khusus, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kehidupan uswatun hasanah kita ini. Bagaimana Nabi SAW berjabat tangan dengan kaum wanita. Ternyata beliau sampai pada level baiat pun tidak menjabat tangan kaum wanita yang bukan mahramnya. Berbeda dengan ketika beliau menjabat tangan istri-istrinya, anak-anaknya, bahkan lebih dari sekedar berjabat tangan. Tapi dengan selain mahramnya, entah itu dengan bahasa kita sekarang tetangga, baik tetangga yang rumahnya dekat atau agak jauh, kemudian ada orang-orang yang berperan dalam kehidupan kaum muslimin pada saat itu, para sahabiat yang jumlahnya begitu banyak. Jumlahnya bukan belasan, bukan puluhan, dan bahkan bukan ratusan. Ada ribuan. Tapi tidak ditemukan riwayat berjabat tangan. Ini artinya menunjukkan pada kita bagaimana bahasan berjabat tangan yang dikenalkan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berinteraksi dengan kaum wanita dengan prinsip kelemah lembutan, karena itu yang sesuai dengan karakternya. Kemudian Rasul SAW ingin mendudukkan wanita dalam posisi yang terhormat, seperti seorang ratu tinggal di rumah dalam singgasananya, kemudian fokus untuk mengurusi rumah tangganya, untuk mengurusi rumah di mana di situ ada suami dan anak-anaknya, yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, waqarna fi buyutikun, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian tabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu. Ketika tinggal di rumah, maka tidak hanya sekedar tinggal di rumah lalu tidak boleh melakukan ini dan itu. Maka
kita dapati juga ada nasihat beberapa ulama yang mengatakan bahwa al-bait, rumah itu mamlakatun nisa. Rumah itu kerajaannya, singgasananya, ya. Mamlakah dan arsun nisa. Ini singgasana kerajaannya kaum wanita. Jangan sekali-kali suami merebut singgasana tersebut. Jangan sekali-kali suami ingin merebut kerajaan tersebut. Maka kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita dapati suami harus bersabar melihat istri yang mungkin pada saat menjalankan aktivitas di rumah punya ide-ide, punya gagasan-gagasan yang tidak sejalan dengan suami yang berhubungan dengan rumah tangga. Misalnya menata kursi, meja di tempat tertentu yang menurut istri itu lebih cocok daripada di tempat yang lain. Kemudian ada pernak-pernik yang mungkin bagi sebagian suami kadang-kadang bertanya-tanya, ngapain sih pakai begini dan begitu. Tapi bagi kaum wanita bukan cuma sekedar pernak-pernik itu diperlukan, tetapi ada kebahagiaan tersendiri ketika ada tanaman, ada bunga, ada ini dan itu yang kalau mau kita lihat sangat beragam, tapi itu membuat rumah menjadi indah dan sedap dipandang. Sebaliknya betapa tersiksanya seorang wanita ketika di rumah tidak punya kesempatan untuk mengelola rumah dengan baik. Akhirnya rumah nampak terlihat berantakan, rumah nampak terlihat tidak terurus. Karena tidak diberikan kewenangan, harus tunduk pada suami. Dan jangan sekali-kali suami lalu mengatakan bahwa kalau istri tidak taat kepada suami dengan urusan ini dan itu dianggap nusuz, dianggap durhaka. Karena kita semua ketahui bahwa hal-hal seperti ini ada yang lebih menguasai, lebih kompeten dan sehari-hari menjalani aktivitas di situ, yaitu istri. Ketika kita melihat gorden dengan bentuknya yang khas, lalu ada meja, kursi, dinding, lampu, dan seterusnya, kita dapati begitu beragamnya suasana yang ada dalam kehidupan rumah, dalam rumah yang memang ini jadi kekhasan, khas. Dan sekali lagi suami jangan sekali-kali merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Maka kita belajar dari situ bagaimana yang namanya kaum wanita, istri, ibu, setelah diperintahkan waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah kalian, tapi juga diberi kewenangan untuk mengelola rumah. Yang ini sejalan dengan kemampuan yang dimiliki oleh wanita. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadisnya bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka pada saat kita hendak meluruskan, perlu dengan kelemah lembutan. Kalau kita ingin luruskan sekaligus akan patah. Nah, yang menarik adalah bahwa sesuatu yang bengkok ini tidak selalu maknanya sesuatu yang tercela. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang justru indah dan baik. Nah, ini bagian dari bentuk ya, interaksi Nabi SAW dengan kaum wanita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.